Hampir setiap tahunnya, para ilmuwan berhasil mengungkap satu persatu keajaiban tersembunyi di balik dunia yang penuh misteri ini, termasuk penemuan yang telah tercatat di tahun 2023. Meski kita baru saja melewatinya, namun riset di tahun itu, sayang untuk kita lewatkan. Pasalnya cukup banyak penelitian yang telah diukir oleh ilmuwan dunia, mulai dari inovasi sensor keringat hingga bakteri pemakan plastik, dan masih banyak lagi. Kemajuan riset ini tentunya akan memberikan wawasan baru buat kita. Penasaran, penelitian apa sajakah itu? Yuk simak. Inilah 7 penemuan sains yang menakjubkan tahun 2023. Nomor 1. Penunggang kuda paling awal. Perjalanan sejarah manusia tidak pernah terlepas dari kuda. Selama ini, penelitian sebagian besar berfokus pada kuda itu sendiri, namun masih menjadi tanda tanya besar, kapan penunggang kuda pertama kali muncul? Misteri terbesar terkait kuda tersebut mulai terungkap ketika tim ilmuwan dan ahli bioantropologi internasional melaporkan bukti paling awal tentang penunggang kuda. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Science Advance, para peneliti menyebut perubahan kerangka yang terkait dengan berkuda pun dianggap dapat memberikan sumber informasi terbaik. Mereka mempelajari sisa-sisa kerangka ini yang ditemukan di gundukan pemakaman kuno yang disebut kurgans, yang berarti lubang-lubang. Makam tersebut berusia antara 4.500 hingga 5.000 tahun dan merupakan gundukan tanah milik budaya Yamnaya. Kata Yamnaya sendiri adalah kata dalam bahasa Rusia yang berarti lubang. Kerangka Yamnaya yang digali di Rumania, Bulgaria dan Hongaria menunjukkan tanda-tanda menunggang kuda, termasuk bekas luka di tulang paha dan panggul yang mungkin timbul karena duduk mengangkang dan kerusakan tulang belakang karena terjatuh. Mereka melakukan penelitian dengan cermat terhadap 217 kerangka dari 39 lokasi. Dari kerangka-kerangka ini, 150 diantaranya secara arkeologis telah ditetapkan sebagai bagian dari budaya Yanmaya. Dengan munculnya penelitian DNA purba tersebut, disimpulkan suku Yamnaya adalah penggembala sapi dan domba yang berpindah-pindah serta merupakan penunggang kuda paling awal di dunia antara tahun 3000 hingga 2500 sebelum Masehi, di mana sebelum penggambaran penunggang kuda paling awal diketahui. Menunggang kuda memberikan keuntungan yang cukup besar dalam mobilitas dan jarak, memiliki efek mendalam pada penggunaan lahan, perdagangan dan peperangan. Nomor 2. Bakteri pemakan plastik. Pada tahun 2001 silam, ketika tim peneliti yang dipimpin oleh Kohei Oda menemukan lapisan bakteri berlendir, sedang mengunyah botol plastik di tempat pembuangan sampah. Hal ini menjanjikan revolusi daur ulang. Bertahun-tahun sejak observasi para ilmuwan ini berhasil, polusi plastik menjadi mustahil untuk diabaikan. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, kita telah menghasilkan 2,5 miliar ton sampah plastik. Dan setiap tahun kita menumpukannya sekitar 380 juta ton lebih banyak. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat lagi pada tahun 2060. Penemuan seperti yang dialami ilmuwan Jepang tersebut adalah sebuah titik awal. Kini, Wallace bersama timnya dari Universitas Edinburgh, Inggris ikut mengembangkan bakteri Escherichia coli untuk menghasilkan enzim yang mengubah limbah plastik polietilen tereftalat menjadi asam adipat, yaitu suatu senyawa kimia yang digunakan untuk membuat nilon, obat-obatan, dan wewangian. Sebelumnya di tahun 2021, Wallace dan rekannya merekayasa strain Escherichia coli untuk mengurai polietilen tereftalat menjadi senyawa vanilin rasa vanila dengan hasil 79%. Berdasarkan pekerjaan terbaru, mereka melaporkan bahwa rekayasa sistem Escherichia coli secara efisien dapat menghasilkan asam adipat dari sampel tereftalat yang diisolasi dari limbah plastik industri dan botol plastik bekas konsumen. Asam adipat merupakan suatu produk yang biasanya dihasilkan dari bahan bakar fosil melalui proses petrokimia.
di mana emisi proses ini telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat gas rumah kaca secara global. Oleh karena itu, bioproduksi asam adipat dari bahan baku terbarukan telah menjadi bidang penelitian yang aktif dan solutif untuk mengurangi keparahan efek rumah kaca. Di masa depan, para peneliti ini berharap dapat menemukan jalur lain untuk melakukan biosintesis produk tambahan yang bernilai lebih tinggi. Nomor 3. Robot bersel manusia. Bicara soal kemajuan teknologi, mungkin beberapa orang telah melewatkan riset penciptaan robot biologis kecil. Buah karya Gizem Gumuskaya, ilmuwan Turki yang baru saja menyelesaikan studi PhD-nya di Universitas Tufts, Amerika. Robot bernama Antrobot ini dirakit menggunakan sel trakea manusia dewasa yang dapat membangun dirinya sendiri dalam waktu 2 minggu. 4 tahun yang lalu, para ilmuwan pernah menciptakan robot hidup yang dikenal sebagai Xenobot, yang terbuat dari sel embrio katak. Mereka bahkan berhasil merancang Xenobot agar dapat bereproduksi dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh hewan atau tumbuhan, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Berbeda dengan Xenobot, Antrobot tidak memerlukan pinset atau pisau bedah untuk membentuknya dan cukup menggunakan sel dewasa, bahkan sel dari pasien lanjut usia, sebagai pengganti sel embrio. Antrobot yang diciptakan tim peneliti ini tidak semuanya sama. Beberapa bergerak dalam garis lurus, beberapa bergerak dalam lingkaran yang rapat, sementara yang lain duduk dan menggeliat, dengan ukuran bervariasi antara 30 dan 500 mikrometer. Antrobot juga memiliki masa hidup terbatas, sehingga setelah beberapa minggu, mereka akan terdegradasi secara alami. Saat ini, mereka bertahan hingga 60 hari dalam kondisi laboratorium. Antrobot diklaim dapat melakukan pekerjaan yang berguna, seperti memperbaiki neuron yang rusak, dan dapat digunakan untuk mengembangkan metode konstruksi baru yang ramah lingkungan di bidang arsitektur. Peneliti berharap, suatu hari nanti ia dapat menyuntikannya ke manusia untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat dalam tubuh, seperti memburu patogen atau membersihkan plak di arteri. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Nomor 4. Anti gemuk tanpa operasi. Federasi Obesitas Dunia memperkirakan bahwa lebih dari separuh populasi global akan mengalami obesitas atau kelebihan berat badan pada tahun 2035. Banyak obat penurun berat badan sebelumnya menargetkan neurotransmitter seperti norepinefrin untuk mencapai pusat rasa kenyang dan lapar di otak. Akan tetapi, suatu strategi baru justru menargetkan hormon usus GLP-1, glucagon-like peptide 1, dengan beragam manfaat mulai dari penekanan nafsu makan hingga pengendalian gula darah. Setelah sebuah penelitian menunjukkan bahwa obat Wegovy tidak hanya terbukti menurunkan berat badan, namun juga dapat mengatasi masalah jantung pada beberapa pasien. Pada bulan November, pesaingnya, Zepbound, juga disetujui untuk menurunkan berat badan di Amerika Serikat. Menurut ahli endokrinologi Ania Jastrebov dan Robert Kushner, hal ini benar-benar saat yang menyenangkan dan menguntungkan untuk merawat individu dengan penyakit obesitas. Perkembangan ini juga diharapkan dapat menurunkan harga obat-obatan suntik yang mahal. Nomor 5. Ozon yang mengganggu penyerbukan lemak. Kita tahu bahwa polusi udara seperti ozon berdampak buruk terhadap iklim, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia. Terbaru, ilmuwan Inggris memberikan bukti kuat bagaimana polutan ini menghalangi lebah mengenali aroma bunga untuk melakukan penyerbukan. Para peneliti melakukan percobaan di terowongan angin besar untuk mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Umumnya, lebah mendekati aroma bunga pada jarak kurang lebih 12 meter. Namun setelah aroma ini dimodifikasi dengan ozon, ditemukan hanya 38% jumlah lebah yang mampu mengenali aroma tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa ozon mengganggu kimiawi aroma bunga, sehingga merusak pertumbuhan tanaman, yang berdampak negatif terhadap produksi pangan. Padahal,
Sekitar 75% tanaman pangan kita dan hampir 90% tanaman berbunga liar bergantung pada penyerbukan hewan, terutama serangga, dan diantaranya termasuk lebah. Menurut para ahli lebah di Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, sepertiga produksi pangan dunia bergantung pada lebah. Hal ini seharusnya menjadi peringatan untuk mengambil tindakan terhadap polusi udara, serta membantu menjaga produksi pangan dan keanekaragaman hayati demi masa depan planet kita. Solusi langsungnya adalah mengurangi polusi kendaraan dan pembakaran sampah untuk menurunkan tingkat polutan udara seperti gas buang knalpot dan ozon. Nomor 6. Sensor keringat 3D printing. Keringat lebih dari sekedar tanda latihan yang baik. Keringat menyimpan informasi penting tentang kesehatan kita, memberikan petunjuk dehidrasi, kelelahan, kadar gula darah dan bahkan kondisi serius seperti fibrosis kistik, diabetes dan gagal jantung. Para peneliti di Universitas Hawaii di Manoa College of Engineering telah mengambil lompatan besar ke depan dalam analisis keringat dengan sensor keringat yang disebut Sweatinner. Sweatinner adalah perangkat kecil fleksibel menyerupai stiker yang bisa dipasang di kulit untuk mendiagnosis fibrosis kistik, salah satu kelainan genetik yang paling umum. Konsentrasi klorida dalam keringat adalah biomarker paling kuat untuk diagnosis positif fibrosis kistik. Menurut tim peneliti, pendekatan tradisional untuk pengumpulan keringat masih menggunakan bantalan penyerap yang ditekan ke epidermis menggunakan pita atau tali untuk menangkap keringat saat keluar dari kulit. Teknik-teknik ini membutuhkan personel terlatih, penanganan khusus, dan peralatan laboratorium yang mahal. Munculnya Sweatinner telah mengatasi beberapa tantangan tersebut, tetapi perangkat ini hanya digunakan sekali pakai. Ketika perangkat penuh, itu harus dilepas dan pengumpulan keringat dihentikan. Sweatinner menghasilkan kontak langsung dengan kulit yang nyaman dan tidak terlihat oleh pemakainya. Kontak yang intim dan lembut ini memungkinkan stiker untuk mengumpulkan 33% lebih banyak keringat daripada metode klinis saat ini. Dan volume tinggi memastikan bahwa satu tes akan secara konsisten memberikan sampel yang cukup untuk hasil diagnostik yang akurat. Tim peneliti memvalidasi stiker keringat dalam studi percontohan klinis yang melibatkan pasien fibrosis kistik dan sukarelawan kesehatan dari Pusat Fibrosis Kistik di Rumah Sakit Anak di Chicago. Stiker menunjukkan kinerja yang baik dan akurasi yang setara dengan platform diagnostik klinis saat ini. Nomor 7. Terungkapnya sumber baru air di bulan. Sekarang, waktunya kita menuju ke satelit alami planet kita. Bulan tak hanya memiliki pesona indah dan menawan, namun sejak bulan sebagai satelit terbesar kelima dalam tata surya, ia telah menarik perhatian ilmuwan dunia selama bertahun-tahun untuk menyelidiki kandungan air yang dimilikinya. 2 dekade terakhir, eksplorasi bulan telah melihat deteksi sejumlah besar air di permukaan bulan. Beberapa telah menjelajahi area pembentukan es, daerah di mana tak disinari oleh matahari. Sementara studi lain telah melihat keberadaan hidrogen dan oksigen, 2 komponen air yang ada di atmosfer bulan. Sekitar tahun 2020, sampel regiolit bulan seberat 61,1 ons dikirim ke bumi oleh wahana Chang'e 5 Cina, memberikan bagian yang hilang dalam teka-teki sumber air di bulan. Dari analisis sampel regiolit ini, terungkap kalau tanah bulan dipenuhi dengan manik-manik kaca, dan mengejutkannya lagi adalah manik-manik kaca itu mengandung molekul air lebih banyak daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ilmuwan dari Chinese Academy of Science percaya, setiap gram manik-manik kaca dapat mengandung kelimpahan air hingga 2000 mikrogram, dan memungkinkan jumlah air yang dihosting oleh manik-manik kaca di tanah bulan bisa mencapai hingga 270 triliun kilogram. Pengukuran langsung terhadap reservoir air menunjukkan manik-manik kaca dapat menyimpan sejumlah besar air di bulan yang berasal dari angin matahari. Menurut para peneliti, miliaran tahun yang lalu, bulan kemungkinan besar benar-benar kering karena adanya pukulan angin matahari secara terus-menerus
mengeluarkan aliran partikel bermuatan yang berdampak pada bulan, sehingga menghasilkan hidrogen dan oksigen, menyebabkan pembentukan air dan berdifusi sebagai manik-manik kaca yang tersebar luas di lapisan permukaan bulan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah ekstraksi air dari manik-manik kaca layak dan aman untuk diminum. Setelah riset ini diterbitkan oleh jurnal Nature Geoscience pada Maret tahun 2023, pemerintah Cina kemudian membuka kesempatan untuk pertama kalinya bagi ilmuwan internasional meneliti sampel bulan yang dikumpulkan oleh misi Chang'e 5. Penemuan sumber air di bulan merupakan terobosan dalam sains modern yang mulai memasuki harapan sebagai tujuan tempat tinggal manusia di masa depan. Keberadaan air di bulan yang relatif melimpah terbukti penting bagi misi astronot dan robot masa depan. Ketersediaannya juga meningkatkan harapan NASA dalam membangun pangkalan di bulan untuk eksplorasi ruang angkasa di masa mendatang, dan memanfaatkan air untuk tujuan seperti persediaan minuman atau bahan bakar. Karena memahami asal-usul air di bulan, juga dapat menjelaskan asal-usul air di bumi.